Oke, Assalamualaikum anak-anakku. Kita bertemu lagi di hari ini, hari Jumat tanggal 5. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya, jaga kesehatan, makan yang baik, dan insya Allah kita akan terus selamanya sehat. Oke, pelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang sel. Kemarin kalian sudah belajar tentang sejarah dari sel, dan hari ini kita masuk ke komponen apa saja sih yang ada atau yang dijumpai pada sel tersebut ya. Jadi kalau kemarin bagaimana penemuan dari sel itu, sejarahnya dari mulainya ketemu Robert Hooke dengan mikroskopnya, dia mengamati tentang sel gabus. Pada sel gabus itu dijumpai bentuk yang seperti kotak-kotak menyerupai sel, kemudian ketemu protoplasma, kemudian ketemu dengan inti dan semuanya yang kemarin kalian pelajari atau jumpai di dalam praktikum di laboratorium tentang sel yang hidup dari irisan bawang merah. Kita akan lanjut ke materi tentang komponen-komponen apa saja yang kita jumpai pada sel tersebut. Oke. Yang kita jumpai di dalam sel itu paling besar adalah komponen penyusunnya adalah protoplasma, kurang lebih sekitar 50 sampai 70%. Protoplasma, ingat proto itu adalah pertama, plasma itu air. Jadi komponen yang paling besar penyusun sel itu adalah air ya. Yang ada kita jumpai, sehingga di dalam tubuh kita juga komponen penyusun utama kita itu adalah air. Untuk apa sih air itu? Ya, berfungsi sebagai pelarut dan sebagai media transportasi antar sel. Kemudian yang kedua yang kita jumpai itu adalah komponen kimianya adalah gas. Nah, gas itu berasal dari lingkungan ataupun dari hasil metabolisme. Contohnya dari proses respirasi, metabolisme ya. Kita menghirup oksigen, kemudian di metabolisme di dalam tubuh dengan peristiwa katabolisme, peristiwa respirasi, hasilnya adalah CO2. Dan juga kita juga di dalam sel itu dijumpai adanya N itu adalah unsur penyusun dari protein ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, selain itu juga karbohidrat. Karbohidrat itu adalah molekul juga yang dijumpai sebagai penyusun kimia sel. Karena kalau kita bongkar lagi membran plasma juga nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya bahwa membran plasma itu juga dibentuk oleh diantaranya adalah molekul-molekul. Selain tadi ada air, selain ada unsur-unsur yang lain, ada gas, juga dibentuk oleh karbohidrat. Selain karbohidrat, penyusun dari membran plasma itu diantaranya juga ada lemak gitu ya, ada lipid, di mana lemak itu disusun bagian terkecilnya yang membentuk lemak itu adalah gliserol dan asam lemak gitu ya. Dia memiliki sifat yang tidak larut dalam air namun juga larut di dalam alkohol dan ether. Nah, macamnya lemak itu ada 3 gitu ya, ada lemak sederhana contohnya asam oleat dan linoleat, kemudian lemak gabungan, fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein, di mana ketiga itu semuanya adalah molekul yang menyusun membran plasma yang nantinya akan kita pakai sebagai alat transportasi pada membran plasma. Nah, turunan lemak itu ada hormon dan ada kolesterol. Oke. Selanjutnya selain lemak itu juga ada protein, di mana protein itu tersusun atas unsur C, unsur H, O, dan juga N. Untuk apa sih fungsinya protein di dalam sel itu? Di antaranya adalah sebagai katalis atau enzim contohnya ya, juga sebagai mekanik, protein aktin dan miosin yang ada pada otot ataupun penyusun pada membran. Nah, protein itu ada protein sederhana dan protein gabungan. Contoh protein sederhana itu adalah protein albumin. Nanti juga kita akan pelajari ya di dalam sistem pencernaan makanan, dan protein gabungan. Contohnya adalah glikoprotein dan lipoprotein. Contoh ini ada di dalam membran plasma. Nanti juga kita akan bahas di dalam struktur penyusun dari sel. Nah, selain itu juga ada asam nukleat gitu ya. Asam nukleatnya itu ada 2. Ada asam ribonukleat atau yang disingkat dengan RNA, ribonukleik acid, atau juga asam deoksiribonukleat atau DNA
ya. Ini bangunannya ya dari RNA, kemudian dari RNA. Kalau yang RNA itu satu gitu ya. Kalau yang DNA itu adalah double helix 2 ya, yang seperti utayan tangga. Nah, tersusun atas monomer nukleotida. Nukleotida itu tersusun dari fosfat, kemudian gula dan basa nitrogen. Oke, mudah-mudahan kalian paham untuk materi tentang komponen kimia sel yang nanti akan kita bahas. Setelah ini, yuk kita diskusi bareng-bareng kira-kira bagaimana sih cara kerja dari komponen-komponen kimia itu sehingga bisa membantu di dalam proses terjadinya kehidupan yang ada di dalam sel. Silahkan bagi kelompoknya lagi yang kemarin sudah Bunda bagikan. Yuk kita diskusi dulu.